Salam tani, salam budidaya, dan salam sukses untuk para sedulur semua dimanapun berada. Oh ya, bagi yang baru melihat channel ini, silahkan monggo like, subscribe, dan juga komen. Nah, ini adalah kolam indukan, ya, baik betina dan jantan. Dan proses budidaya lele itu tidak hanya proses teknis saja, operasional, tetapi juga proses kualitatif. Kalau di proses teknis bisa kita katakan ada minimal 5 atau 6 langkah. Ya, yang pertama tentu pemilihan indukan baik betina maupun jantan yang sudah jatuh tempo, sudah tepat untuk akhirnya disandingkan, dipijah untuk kemudian nanti proses teknis kedua adalah menyiapkan, ya, media atau tempat mereka untuk menikah atau kawin ataupun digabung jadi satu, dengan tentu sebelumnya airnya harus dijamin sudah matang, sudah tua, dan juga airnya itu sudah relatif sudah siap untuk ditempatkan kakaban, tempat nanti calon telur. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu secara teknis itu adalah pemindahan kakaban ke kolam baru yang juga airnya itu pasti sudah tua, sudah matang, sudah dipersiapkan dengan bagus. Jadi untuk menunggu telur-telur, ya, akan menjadi larva, ya. Lalu proses teknis keempat itu adalah bagaimana akhirnya memberikan makanan kepada larva, apakah dengan cacing sutra atau mungkin juga dengan tepung udang atau mungkin juga dengan telur kuning telur atau mungkin juga dengan pakan PF 500 yang diberikan probiotik atau dilembutkan sehingga itu larva-larva dari lele itu bisa tumbuh dengan sehat. Jadi memasuki fase pendadaran 1. Nah, fase pendadaran 2 itu adalah fase di mana ukuran 1, 2 atau 3, 4 sudah disortir dan pada akhirnya ditempatkan lagi pada kolam pembesaran, ya. Itu masuk fase pendadaran 2 seperti ini sedulur. Ini adalah anakan lele ukuran 46. Jadi ini sekarang masuk masa atau fase pendadaran 2 dan pakan yang diberikan itu pakan PF 500. Ya, bisa saja sebelumnya direndam dengan probiotik supaya juga dia lahap makannya dan juga cepat tumbuh besarnya. Nah, fase pendadaran 2 ini bisa dilanjutkan, ya, dengan bagaimana akhirnya menyortir juga, ya. Anakan lele itu untuk masuk pada ukuran seperti ini udah masuk ukuran 79 ini. Ukuran 79, ya. Tentu sebelumnya di bawahnya ini ada ukuran 57 ini. Nah, ukuran 57. Orang yang melakukan budidaya lele pasti punya, ya, sarana dan media atau alat kerja yang memungkinkan dia kerja dengan bagus guna mendukung teknis-teknis kerja secara operasional. Nah, ini adalah bibit lele yang ukuran 911 dan tentu tadi alat-alat sarana-sarananya itu bisa jerigen, bisa ember, kemudian bisa alat sortiran begini, ya. Ini ukuran 8, ya. Ini ada ukuran 67. Nah, tentu ada saringan demikian dan itu dikerjakan oleh para pembudidaya lele baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dan tentu semuanya itu adalah proses kualitatif. Karena ketika memelihara lele mulai dari larva sampai ke pendadaran 1, pendadaran 2 itu relatif adalah proses kualitatif di mana pelaku pembudidaya harus peduli dengan masalah kualitas air, ya. Kualitas air itu akan sangat menentukan tingkat pertumbuhan dan tingkat kenyamanan dari anakan lele tersebut. Yang kedua tentu adalah kualitas pakan. Kualitas pakan itu sangat menentukan pertumbuhan dan cepat besarnya dari anakan lele itu. Jadi proses atau penentuan pakan itu sangat menentukan, ya. Makanya tadi tahapan-tahapan dari larva telur menetas, kemudian ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7, 8, 7, 9
ya, itu adalah proses kualitatif di mana tentu harus peduli dengan persoalan potensi atau indikasi penyakit. Potensi indikasi penyakit yang kemungkinan bisa saja seperti gejala jamur, ya, gejala tingginya limbah pakan di dalam terpal atau di dalam kolam, dan kemudian juga itu adanya indikasi-indikasi lain seperti itu kumisnya merah atau moncong putih dan lain-lain. Tentu kita harus peduli obat apa, antibiotik apa, probiotik apa yang harus kita kasih kepada anakan lele kita, karena memang kalau secara ekonomi memelihara budidaya lele di dalam proses anakan pendedaran 1, pendedaran 2 itu lebih menguntungkan dan lebih potensial daripada pembesaran. Karena pembesaran itu berarti membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk siap jual di ukuran pecal, di ukuran warteg atau pecal lele. Nah, itu artinya apa? Ada masa di mana 3 bulan itu adalah fase pembiayaan, fase beban dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pembudidaya lele, dan itu memungkinkan akhirnya ada potensi pemasukan. Jadi proses kualitatif itu di luar 3 poin tadi mengenai kualitas air, kualitas pakan, sama mengenai itu gejala penyakit, tentu adalah bagaimana menghitung tingkat potensi pendapatan terhadap tingkat beban dan biaya-biaya rutin yang harus dikeluarkan. Sedulur, ini adalah sharing dan kebetulan kita memang itu ada di fase pendedaran 1, pendedaran 2 untuk kemudian kita jual. Karena kalau kita di level pembesaran itu membutuhkan potensi, kita harus menggali potensi pakan-pakan alternatif yang berasal dari lingkungan pasar, lingkungan-lingkungan yang membutuhkan, yang memang ada tersedia material bahan yang bisa diolah untuk menjadi pakan alternatif. Salam sehat buat sedulur semuanya. Ini adalah sharing. Jadi banyak proses teknis memang, tetapi dalam proses teknis itu ada proses kualitatif. Karena rekam jejak kerja hasil tani itu adalah seberapa besar potensi dia dalam menyelesaikan masalah dan pada akhirnya mendapatkan hasil. Salam sehat sedulur, sukses untuk Anda. Monggo like, subscribe dan komen. Ini berbagi sharing, ya. Para pembudidaya lele sudah mengetahui apa yang saya ucapkan ini, dan tentu bagi para pemula ingin mau melakukan proses budidaya lele, mulailah dari hal-hal kecil supaya pengetahuan mengenai budidaya lele itu semakin dipahami dulu, semakin diketahui dulu, nanti akan memungkinkan adanya gagasan-gagasan baru untuk memperbaiki pola-pola teknis yang sudah dilakukan. Belajar dari kesalahan dan belajar dari masalah. Dan tentu itu akan membawa dia pada grade, pada level yang lebih bagus. Mohon maaf sebelumnya atas sharing ini. Terima kasih.